Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai potensi ekonomi anggota ASEAN. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi ekonomi? Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan atau pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa potensi ekonomi adalah kemampuan atas kekayaan yang dimiliki untuk dikembangkan serta melakukan produksi, distribusi, dan pemakaian barang dalam rangka memenuhi kebutuhan negara. Nah, potensi negara-negara anggota ASEAN kita mulai dari Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selain itu, Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak lainnya. Oke, kita lanjutkan ke negara selanjutnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara Filipina. Oke, kita lanjutkan ke negara berikutnya, yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, kemudian juga tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa dari sektor pariwisata. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja dialiri Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi dan karet. Negara selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Sama seperti Kamboja, negara ini juga dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Lanjut, negara selanjutnya adalah tetangga kita, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan dengan cepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kemudian kita berkunjung ke Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertanian yang utama adalah padi. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara.
Kemudian negara selanjutnya adalah Singapura. Negara kecil ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Jadi kecil dalam arti luas wilayahnya, tetapi secara ekonomi sangat besar. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan juga barang-barang konsumsi lainnya. Bahan kimia dan produk olahan minyak juga dihasilkan oleh Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang mempunyai pendapatan paling tinggi. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena memang hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan dan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Negara terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, demikian tadi paparan secara singkat potensi ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN. Nah, sekarang tugas untuk kalian semua, bukalah buku tema 1 pada halaman 71 dan halaman 100. Nah, di sana tugasnya adalah membuat diagram Venn. Jadi, tugasmu adalah membuat diagram Venn membandingkan dua negara ASEAN dari sisi potensi ekonomi. Buatlah dua diagram Venn yang masing-masing membandingkan dua negara. Demikian video dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.